Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan contoh pembuktian dengan induksi matematika. Contoh 4. Buktikan bahwa 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah seterusnya ditambah 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Oke, untuk membuktikan dengan induksi matematika ada dua langkah. Ingat ya. Langkah yang pertama adalah P1 benar, artinya buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Ingat ya, jadi n sama dengan 1. Yang kita tulis yang ini aja. Jadi kita tulis di sini 2n ditambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Kita substitusikan n-nya 1, berarti jadi 2 dikali 1 tambah 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. Hitung. Berarti 2 tambah 2 ya. 1 kuadrat itu 1, 3 kali 1, 3. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Oke, berarti langkah pertama terbukti. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi ada dua tahap, ingat ya. Tahap yang pertama, kita asumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K. Oke, sehingga pernyataan ini kita tulis kembali, tapi n-nya kita ganti dengan k. Jadi kita tulis nih, ya, nih n kita ganti dengan k, n yang ini juga kita ganti dengan k, n yang ini juga kita ganti dengan k. Setelah ini kita ke tahap selanjutnya, yaitu buktikan bahwa n sama dengan k ditambah 1 benar, gitu ya. Nah, di tahap ini barisan ini kita tulis nih sampai sini. Kita tulis kembali, kemudian n-nya kita ganti dengan k plus 1. Jadi kita tulis tambah. Nah, n-nya kita ganti dengan k plus 1, jadi ditambah 2 dikali k ditambah 1, ditambah 2. Gini ya. Termasuk yang ini. Yang ini juga kita ubah n-nya dengan k ditambah 1. Berarti jadi k ditambah 1 kuadrat, karena ini n kuadrat ya, ditambah 3 dikali k ditambah 1. Gitu. Nah, selanjutnya, teman-teman perhatikan tadi di langkah kedua, atau pada hipotesis induksinya, ini 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, dan seterusnya, ditambah 2k tambah 2, itu hasilnya adalah k kuadrat ditambah 3k. Sehingga, yang ini kita ubah dengan k kuadrat ditambah 3k. Paham? Kemudian yang ini kita hitung. Ini 2 kali k berarti 2k ya. Kemudian 2 kali 1, 2. Tambah 2 berarti jadi 4. Sehingga kita tulis ditambah 2k ditambah 4. Sama dengan ini. Ya. Kita tulis berarti sama dengan k ditambah 1 kuadrat ditambah 3 dikali k ditambah 1. Itu. Nah, selanjutnya kita tinggal samakan kedua ruas. Jadi ruas sebelah sini dengan ruas kiri dengan ruas kanan itu harus sama gitu kan. Ini kita hitung aja k kuadrat ditambah 3k ditambah 2k ditambah 4. Berarti ini 3k ditambah 2k bisa kita hitung menjadi 5k ya. Sehingga menjadi k kuadrat ditambah 5k ditambah 4. Kemudian yang ini kan bisa kita hitung ya. K ditambah 1 kuadrat itu berarti k kuadrat ditambah 2k ditambah 1. Kemudian ini tinggal kalikan ditambah 3k ditambah 3 gitu ya. Nah, yang ini kan udah selesai. Berarti yang ini yang kita ubah. Ini k kuadrat ditambah 2k. Nah, 2k bisa kita hitung dengan 3k. 2k tambah 3k berarti kan 5k. Sehingga menjadi k kuadrat ditambah 5k. Kemudian 1 ditambah 3. Maka 4. Nah, karena kiri dan kanannya sudah sama, maka pernyataan ini benar. Sehingga kita simpulkan, karena Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka Pn benar untuk semua n bilangan asli. Pn itu maksudnya ini ya, pernyataan ini. Karena di video sebelumnya kita sudah bahas itu. Nah, kemudian kita kasih lambang terbukti.
Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh 5. Buktikan bahwa 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah 2n dikurang 1 kuadrat sama dengan 1/3n dikali 2n dikurang 1 dikali 2n ditambah 1. Oke, langsung ke langkah pertama. Kita buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Berarti ini kita tulis dulu ya, berarti seperti ini, substitusikan n-nya 1, substitusikan ke sini. Sehingga menjadi 2 dikali 1, ya, dikurang 1 kuadrat, 1/3 dikali 1, ini 2 dikali 1 dikurang 1, 2 dikali 1, tambah 1. Kemudian hitung, 2 kali 1 kan 2 dikurang 1, berarti 1 kuadrat. Kemudian ini 1/3 dikali 1, 2 kali 1, 2 dikurang 1, berarti 1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, gitu kan. Bisa kita bagi. Jadi 1 kuadrat itu 1, ini 1 kali 1 kali 1 kali 1, berarti 1. Terbukti ya. Jadi langkah awal sudah terbukti, kita lanjut ke langkah induksi. Ya, di mana langkah induksi ini ada 2 tahap. Yang pertama, kita asumsikan Pn benar untuk n sama dengan K. Gitu ya. Untuk n sama dengan K artinya pernyataan ini kita tulis ulang, tetapi n-nya kita ganti dengan K. Sehingga menjadi seperti ini. Ya, ini jadi K. Ya enggak? Nah, semuanya diganti. N-nya diganti dengan K. Nah, selesai. Di tahap ini kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Nah, untuk n sama dengan K ditambah 1, pernyataan ini kita tulis ulang. Ya, sudah ditulis ulang. Selanjutnya yang ini kita ganti n-nya dengan K ditambah 1. Berarti ini kita tulis ditambah 2 dikali K ditambah 1. Ini n-nya kita ubah jadi K ditambah 1. Gitu ya. Sama dengan 1/3. Ini n-nya diubah jadi K plus 1. Nah, semuanya diubah jadi K plus 1 untuk n-nya. Nah, kemudian perhatikan hipotesis induksinya. Bahwa dari sini sampai sini kalau dijumlahkan hasilnya ini. Ya enggak? Sehingga dari sini sampai sini tuh kita bisa tulis ini. 1/3 K dikali 2K dikurang 1 dikali 2K ditambah 1. Gitu ya. Kemudian ditambah ini bisa kita kalikan ya. Berarti 2K. Kemudian ini kali 1 berarti 2 dikurang 1 berarti jadi 1. Sehingga ditambah 2K ditambah 1 kuadrat. Kemudian sama dengan ini juga kita hitung. 1/3 K ditambah 1. Nah ini 2 kali K berarti 2K ya. 2 kali 1 berarti 2. Dikurangi 1 ya 1. Kemudian 2 kali K berarti tulis 2K. Kemudian 2 kali 1 2 ditambah 1 jadi 3. Gitu. Nah selanjutnya kita kan samakan ya ruas kiri dan ruas kanan. Nah untuk mempermudah karena ini ada pecahan. Untuk mempermudah ini kita kali 3. Kedua ruas kita kali 3. Ya. Jadi untuk mempermudah kedua ruas kita kali 3. Sehingga ini 1/3 K dikali 3 berarti kan tinggal kita coret 3-nya ya. Kita bagi sehingga menjadi 1K. 1 nggak usah ditulis. Jadi K dikali 2K dikurang 1 dikali 2K ditambah 1 gitu. Ditambah, nah ini kita kalikan dengan 3, sehingga menjadi 3 dikali 2K ditambah 1 kuadrat. Kemudian yang ini 1/3 bisa kita bagi dengan 3 jadi 1. Nah ini kan perkalian, sehingga semuanya tinggal ditulis. Jadi K ditambah 1 dikali 2K ditambah 1 dikali 2K ditambah 3. Nah kemudian ruas kanan udah selesai lah ya. Kita tinggal ubah yang ruas kiri. Yang ruas kiri di sini ada 2K ditambah 1, di sini juga ada 2K ditambah 1. Dikuadratin berarti kan 2K tambah 1 dikali 2K tambah 1 gitu ya. Nah, 2K tambah 1-nya kita keluarin atau kita gunakan sifat distributif. Jadi 2K plus 1-nya kita tulis di sini. Kita kali dengan ini. Ya kan? Tulis lagi dikali dengan K ditambah 2K dikurang 1. Ditambah, ini kan tadi 2K ditambah 1-nya yang 1 udah dikeluarin nih ke sini. Berarti kita tulis ditambah 3 dikali 2K ditambah 1. Gitu ya.
Yang ruas kanan tinggal ditulis kembali. Kemudian ini tinggal ditulis lagi 2K ditambah 1. Nah, kemudian ini kita kalikan. K dikali 2K berarti jadi 2K kuadrat. Kemudian K dikali negatif 1, negatif K ya. Kemudian ini 3 kalikan dengan 2K jadi ditambah 6K. 3 dikalikan dengan 1 berarti tambah 3. Yang ruas kanan tinggal ditulis kembali. Kemudian ini bisa kita hitung nih. Negatif K ditambah 6K berarti jadi 5K. Sehingga bisa kita tulis 2K ditambah 1 dikali 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 3. Ruas kanan tinggal kita tulis kembali. Nah, di tahap ini kita tinggal memfaktorkan 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 3. Caranya gimana? Caranya cari berapa kali berapa hasilnya 3, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 5. Dan salah satu angkanya harus dikalikan dengan 2. Sehingga kita hitung menjadi 2K ditambah 3 dikali K plus 1. Nah, sama dengan K plus 1 dikali 2K plus 1 dikali 2K plus 3. Sama belum nih? Udah sama, ini hanya tinggal posisinya aja, ya kan, disesuaikan. Misalkan yang ruas kiri yang mau kita sesuaikan dengan ruas kanan, ya udah tinggal dipindahkan, karena kan ini perkalian. Jadi, kita tulis K plus 1 dikali 2K plus 1 dikali 2K plus 3, sama ya. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti ini terbukti. Sehingga kita simpulkan, karena Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka Pn benar untuk semua N bilangan asli. Kemudian kita kasih lambang terbukti. Gitu ya. Baik, untuk menguji pemahaman teman-teman, silahkan teman-teman coba latihan 1. Ini ada 1 soal, tetapi anaknya 5. Nah, silahkan coba oleh teman-teman. Dan nanti setelah ini bisa, silahkan teman-teman lanjutkan mempelajari contoh pembuktian dengan induksi matematika di video berikutnya. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.